Inilah satu pelajaran seorang pemimpin itu, dia harus memeriksa keadaan rakyatnya. Kayak Nabi Sulaiman memeriksa rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini bersama-sama dalam rangka memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan acara ini keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah semakin bertambah. Rasa cinta kita kepada Nabi semakin bertambah, dan juga kemampuan dan keinginan kita untuk bisa menauladani mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga semakin bertambah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam yang mubarak ini izinkan saya menjelaskan tentang al-hadiyul ilahi wal hadiyun nabawi, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan juga petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi adabil khitabi wad da'wah, tentang bagaimana kita mengajak orang berdakwah untuk bersama-sama menjadi seorang muslim yang baik dan umat Nabi Muhammad yang baik. Karena pada dasarnya semua kita adalah dai. Semua kita punya tanggung jawab ngajak, walaupun levelnya, tingkatannya berbeda-beda. Termasuk wilayah tugasnya berbeda-beda. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini saya ingin membaca beberapa ayat dari surah An-Naml yang nanti ini bisa dicek dalam tafsir Munir yang ditulis oleh seorang ulama bernama Asy-Syaikh Wahbah Az-Zukhaili, seorang ulama kelahiran Syria dan wafat di Syria. Tafsirnya terkenal di Indonesia, banyak ulama-ulama Indonesia memilikinya, kurang lebih tebalnya 16 jilid. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan ceritanya dialog Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, Syekh Wahbah Az-Zukhaili menjelaskan ternyata dari ayat ini ada satu fiqhul hayati wal ahkam, ada pelajaran kehidupan yang kita bisa ambil. Saudara, Bapak Ibu, kita tahu Nabi Sulaiman itu satu ketika dalam Quran diceritakan meriksa semua rakyatnya. Pada saat meriksa barisan, dilihat ada yang nggak kelihatan, namanya Hudhud. Wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin. Wa tafaqqadat tayra, ketika Nabi Sulaiman memeriksa rakyatnya dari bangsa burung. Masya Allah, Nabi Sulaiman itu rakyatnya kalau kata orang Madura cemacem, Kak Tuan. Macam. Dari mulai bangsa jin, burung, semut, sampai ada surah An-Naml ini. Faqala ma liya la aral hudhud. Ternyata Nabi Sulaiman tak menemukan burung hudhud. Di sini kata Syekh Wahbah Az-Zukhaili, inilah satu pelajaran seorang pemimpin itu, dia harus memeriksa keadaan
rakyatnya. Kayak Nabi Sulaiman memeriksa rakyatnya. Jangan mau dipilih doang. Betul apa enggak? Habis selesai jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi. Habis itu sama rakyatnya wabillahi taufik wal hidayah wassalam. Ada yang begitu? Ya. Kata yang dipilih, saya kan minta dipilih nggak gratis, Kiai. Kemarin waktu milih gratis apa nerima sembako? Saya mau tanya, kalau di sini ada pilihan anggota dewan, pilihan bupati, pilihan wali kota. Di sini nggak ada pilihan wali kota ya. Adanya gubernur, anggota dewan dah. Itu kira-kira termasuk di kampung-kampung. Kalau yang satu dia orangnya bagus, visioner, visi misinya bagus, tapi waktu kampanye nggak ngasih apa-apa. Yang nomor dua, visinya nggak begitu pati bagus, tapi ninggalin duit 200.000 sama sembako. Kalau orang sini yang dipilih yang mana tuh kira-kira? Nah, yang dipilih yang ngasih sembako sama duit. Kalau pemimpin yang baik dalam ayat ini, dia harus at-tafaqqud, atau dia harus memeriksa ya, mencari tahu keadaan rakyat atau umatnya. Umar bin Khattab dalam satu ungkapannya yang terkenal, kalau ada di pinggir sungai Efrat, Furat itu Efrat, adanya di Irak, seekor kambing dimakan oleh serigala, jangan-jangan nanti saya Umar bin Khattab akan dimintai pertanggungjawaban Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat. Allahu Akbar. Saking takutnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jadi pemimpin gak kepikir 2 periode, Pak. Apalagi 3 periode. Umar bin Khattab gak pernah mikir begitu. Yang dia pikirin bagaimana nanti saya ditanya oleh Allah di hari kiamat. Singkat cerita, Hudhud lapor. Saya habis dari sebuah negara namanya Sabah, dapat info menarik Tuan, yang orang nggak tahu. Di sana ada seorang ratu. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah ila akhiril ayat. Saya melihat ada satu kerajaan di sana, disebut negeri Sabah, dipimpin seorang wanita. Belakangan disebut namanya Balqis. Akhirnya Nabi Sulaiman dikasih tahu kisi-kisi rajanya namanya Balqis, ratunya belum mukmin, masih menyembah selain Allah, didakwai. Bagaimana Nabi Sulaiman mendakwai? Nah, inilah ayat ini menjelaskan, Anda kalau mau berdakwah, tirulah Nabi Sulaiman. Dikirimi surat. Karena yang tahu alamatnya Hudhud, yang berangkat ke sono, ngirim surat namanya Hudhud, kirim surat. Riwayat macam-macam, Pak. Kita waktu kecil juga baca komiknya itu. Waktu kecil, anak-anak kecil baca cerita-cerita komik Hudhud melempar suratnya ketika Ratu Balqis lagi tidur. Betul apa enggak? Bangun tidur, ada surat katanya. Ya, ini namanya cerita Israiliyat, boleh benar, boleh enggak. Percaya boleh, enggak percaya enggak boleh. Yang penting judulnya, suratnya nyampe. Bagaimana sampainya, enggak penting. Betul apa tidak? Karena Al-Quran menginformasikan surat itu sampai. Nah, inilah yang ada dalam surah An-Naml ayat 29 kalau nggak salah. Balqis berkata begini. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Qalat, berkata Balqis, ya ayyuhal mala'u ayya asyrafi qaumi, wahai pemuka-pemuka kaumku, ya menteri, pembantu utamanya, ulqiya ilayya kitabun karim. Saya dapat surat yang mulia. Surat itu baru dikatakan mulia satu kalau ada capnya. Di situ dikasih cap pakai stempel, tag pakai khotam. Khotam itu kayak stempel. Sama Bang Faisal diartiinnya cincin. Maklum, dia jualan cincin. Cincin, pluk gitu ya. Stempel, ada stempelnya. Stempel Nabi Sulaiman. Surat baru terhormat, bukan surat kaleng, kalau ada pengirimnya. Kedua, surat ini mulia karena isinya ajakan dakwah dan disampaikan dengan terhormat. Dijelaskan oleh Balqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Nabi Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan isinya pertama diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Para ahli tafsir, para ulama mengatakan sebelum Nabi Sulaiman tidak ada orang yang membuat surat dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Orang yang pertama kali menulis surat diawali dengan bismillahirrahmanirrahim siapa? Nabi Sulaiman. Anda perlu catat. Isinya apa? Sini menjelaskan tentang ketauhidan, keesaan Allah, sifat Allah yang punya sifat rahmah. Itu kenapa karim, isinya mulia. Kedua, isinya ajakan yang sopan. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Wahai Balqis, wahai Ratu Balqis, ikutlah bersamaku, jadilah kau seorang muslim, jangan kemudian melawan. Kata para ulama, terutama dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, orang dakwah itu akan mudah diterima kalau caranya bagus. Tengoklah saudara-saudara bagaimana caranya Nabi Sulaiman berdakwah ini. Sopan. Pelan-pelan baru masuk. Gak kayak zaman sekarang, ada orang dakwah ngajak orang tapi bahasanya kasar. Di musola, dia lihat orang, misalnya pakai sarung, pakai celana, celananya agak ke bawah, kurang ngatung. Sama dia langsung bilang, ini kayak gini nih, neraka nih yang kayak begini nih. Sholat kayak begini nggak diterima Allah nih. Orang kalau dikasih tahu begitu, kira-kira emosi nggak? Emosi. Gue udah sholat masih neraka juga loh. Kata dia, gue udah sholat masih neraka juga. Itu satu. Cara begini nggak bagus. Bahkan orang-orang yang mabuk sekalipun di pinggir jalan, kalau Anda dakwah mainnya to the point kayak begitu. Bayang lo, neraka lo. Saya sering, Pak, atau pernah setidaknya, dulu dipesenin oleh panitia, pengurus musola atau masjid yang ngundang saya, ada pesan sponsor. Yai, nanti kalau pidato, maulid, Isra Mi'raj, Rajaban di masjid, tolong singgung kanan kiri musola, samping masjid, yang nggak pernah ke masjid, terangin aja Kiai, babat abis nerakanya apa tuh, jelasin. Biar pada nyaho dia. Waduh. Kalau saya ikuti kemauan panitia, lalu saya pidato, saudara-saudara, depan musola, samping musola, belakang musola, nggak pernah ke musola, sholat, nggak pernah ngaji, nerakanya sakor. Biar dia Islam, biar dia haji, nerakanya sakor. Saya mau tanya, kira-kira orang yang dengar ceramah saya, tambah mau ke musola apa tambah pergi?
tambah pergi. Jangan-jangan waktu saya pidato, dia di rumah langsung nyaut, gue najis sama ustadz model begini nih. Jangan-jangan begitu. Nah, ini karena kalau sampai ada begitu, berarti ustadznya, kiainya, dia tidak pernah belajar adabul khitab wa dakwah seperti yang diceritakan dalam surah ini, ayat ini, bagaimana Nabi Sulaiman berdakwah pada Balkis. Indah, Pak. Suratin dulu. Surat adalah diplomasi yang terhormat pada masa itu. Ini cuma contoh. Zaman sekarang caranya bisa macam-macam. Cuman intinya orang dalam berdakwah, mengajak orang adalah dengan cara yang terhormat, memuliakan orang yang diajak. Itu prinsip. Saya mau cerita ini, mohon maaf tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong. Dulu waktu saya kecil, ya bukan kecil banget sih, ya udah mulai ngerti lah seumur-umur gini. Saya kadang bingung lihat baba saya, ayah saya. Ayah saya kiai, Pak. Temennya Mu'alim Syafi'i Hadami. Ngajar di radio Kencana Bahari, baca tafsir Munir, baca kitab Riyadhus Shalihin yang disyarhi Dalilul Falihin. Ya, ini soalnya bisa digedein dikit nggak yang buat ke dalam sini, biar nggak berat saya. Saudara-saudara, ayah saya ya sampai wafat Rais Syuriah itu. Tapi pada masa itu saya kecil ya, begitu sepuh-sepuh udah enggak. Itu saya lihat sendiri, ayah saya kalau ada bola sama anak-anak muda Piala Dunia, tuh nonton bareng lah. Di perempatan. Ya anak-anak muda sambil malu, Kiai, ya sini santai duduk. Terkadang nemenin main catur. Dulu saya di pondok, belum nyampe pikiran saya. Pikiran saya bilang, nih ayah, kok baba udah bagus ini, udah. Kok ayah kok main catur, kok nemenin nongkrong orang-orang di perempatan, Piala Dunia, apa namanya? Piala Dunia, Piala Eropa, waktu Ruud Gullit sama Van Basten tuh dulu. Zaman Ruud Gullit sama Van Basten tahun 80-an, Pak. Tahun 90, ingat nggak tuh? Ruud Gullit sama Van Basten lagi terkenal-terkenalnya. Belakangan saya ngerti, oh memang dakwah itu tergantung siapa yang dihadapi. Kalau orang yang dihadapi orangnya sudah jadi, imannya bagus, kayak jamaah Musola Al-Huda nih, yang dari wajahnya kelihatan Al-Quran di luar kepala semua. Di luar kepala semua ini. Quran di mana, kepala di mana. Ya, kalau dakwah yang didakwain orang begini, enak. Nah, masyarakat kita faktanya, kata orang Madura, cem-macem tak iya. Tingkatannya berbeda-beda. Ada yang masih jauh banget. Kalau langsung diajak ke musola, nggak bisa. Kalau dia diajak langsung ke sini, nggak bisa. Kitanya yang ke sono dulu. Bukan berarti kita ikut mabok, bukan. Duduk, ngopi lah ngopi. Minimal apa namanya? Ngopi. Dia senang main catur, main catur. Dulu saya pulang dari pondok, awal-awal, saya termasuk ngamalin juga nih yang begini. Tapi tolong rahasia nih, jangan ngomong-ngomong. Saya temenin yang remaja, hobinya remaja apa? Ayo main bola lu, gue main bola dah. Ustadz main bola, ya. Kan begitu kan? Yang tua-tua senengnya main kerambol. Main kerambol tahu ya? Yang kalah kupingnya dijepit. Ada lagi kadang-kadang begitu. Ayo main catur, ayo. Orang-orang yang tidak pernah sholat sebelumnya, nggak bisa baca Quran, saya harus ajari dari baba, batasa gitu. Ya Allah, Allah orangnya sudah meninggal. Bayangin dulu saya ngajarin yang dari kayak begitu, dari nggak bisa ngerti huruf sama sekali, sampai ngajarin yang baca kitab yang susah, Fathul Mu'in. Kenapa? Saya sadar betul umatnya Nabi Muhammad SAW ini cem-macem. Apa namanya? Cem-macem. Apalagi kalau saya sudah keliling di NU, Nahdlatul Ulama. Saya pengurus NU, saya keliling, ya Allah, warga NU juga cem-macem. Iya, ada yang sudah bagus imannya, ada yang belum, ayo. Nah, pelajarannya dari mana? Dari Nabi Sulaiman. Dakwah itu
mengajak, bukan mengejek. Merangkul, bukan memukul. Maka pakailah cara yang bagus, kirimi surat. Karena Balkis merasa dakwahnya dan didakwai dengan cara terhormat, sukses Nabi Sulaiman, bikin penduduk Sabah masuk Islam semua. Karena merasa didakwahi terhormat. Sampai dia katakan, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Pelajarannya apa? Pelajarannya umat ini, orang ini, saudara-saudara, kalau kita dakwahi dengan cara terhormat, kalau kita ajak, dakwah itu ajak dengan cara terhormat. Satu-satu didatangi rumahnya, silaturahim. Coba deh pengurus musola. Punya waktu, yuk kita anjang sana yuk, keliling nih ke tetangga-tetangga musola, silaturahim, Assalamualaikum. Awalnya ngeteh biasa. Haji, ayo yuk Ji, kita ramein musola, yuk main. Itu pasti tergerak. Musola bisa nggak muat sampai keluar-luar sendalnya. Ya. Asli. Ya masa sendal di dalam? Betul apa enggak? Nah, iya. Karena saya temukan ada orang yang seperti ini, dia mau keliling. Belakangan kita kritik tuh orang yang kayak begitu. Kita bilang tuh orang yang suka keliling-keliling, jauh-lah. Faktanya dia ngajak orang. Saya pernah di stasiun Gambir, pulang dari pengajian di mana saya lupa. Maghrib gitu. Atau mau berangkat, kayaknya sih baru pulang saya. Saya lihat sekelompok kaum muslimin, saudara-saudara kita, pakai baju koko, di stasiun Gambir tuh, di pinggir taman-tamannya, orang lagi kumpul main gaplek, main duitan. Saya perhatiin tadi, dia dari jarak sekitar ya, 5 meteran, saya perhatiin. Diparanin Pak, Masya Allah, sopan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sambil main. Ya Pak Haji, maaf Haji. Ayo Pak, nanti kalau udah selesai mainnya, kita sholat maghrib ya Pak. Beres, duluan Pak Haji, duluan. Sambil main gaplek. Main judi. Saya lihat tuh, Allahu Akbar. Tapi sopan. Karena sopan, orang-orang yang pernah dalam posisi dulu main gaplek itu, begitu dia tobat, dia ingat diajak orang kayak gitu, dia nangis. Dulu saya dalam posisi seperti itu. Yang main gaplek, yang mabok. Saya diajak, waktu itu saya pertama kali belum kena. Tapi dakwah ngajak orang memang tak selalu harus langsung. Kadang-kadang pertama belum, nanti kita datengin. Lama-lama Masya Allah, orang mau bersama-sama memakmurkan rumah Allah. Begitulah termasuk Musola Al-Hudai. Ini kalau kita dakwah bagus, nggak pakai orang jauh-jauh nih, orang sini aja udah penuh nih musola. Betul apa enggak? Nah, iya. Barangkali ayo kita introspeksi. Kita tiru caranya siapa? Nabi